Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini muncullah seorang yang mereka bicarakan tadi, yaitu Tuan Muda Tian Yu. Tentunya Tuan Muda Tian Yu yang melihatnya langsung mengatakan kalau kali ini Gunung Xuan Kong memberikan hadiah yang besar. Jelas satu-satunya alasan Master Bao mengirimnya ke sini pasti untuk merebut posisi daftar terkuat. Namun Master Shao yang mendengarnya malah langsung merendah dan mengatakan kalau ia tak sehebat Tuan Muda Tian Yu yang selalu berada di posisi 100 besar. Alhasil mendengar itu Tuan Muda Tian Yu malah menyinggung soal Bos Muyun dan menanyakan identitasnya. Yang sudah jelas Bos Muyun menegaskan kalau ia adalah menantu pilihan Master Bao sendiri sekaligus pengawal dari Master Bao. Bahkan ia juga merupakan Master Senjata kelas rendah dan Master Alkemis kelas rendah. Sontak Tuan Muda Tian Yu yang memang suka dengan Master Shao, ia pun sangatlah kesal. Bahkan ia pun malah membahas soal pembunuhan Tian Yu dari istana Jiuhuan kemarin yang juga bernama Muyun. Dimana setelah berhasil membunuhan Tian Yu kemarin, Bos Muyun ini ternyata sudah berada di posisi 297 di daftar naga. Tapi jelas Master Shao pun langsung mengatakan kalau Bos Muyun ini alias pengawalnya ini berbeda dengan Muyun yang ia bicarakan. Bahkan Bos Muyun ini tidak berada di daftar peringkat sama sekali. Sampai di tengah-tengah perdebatan itu muncullah seseorang lagi yang bernama Kakasu dari Sekte Shiju. Di mana Kakasu ini sangat membela Master Shao dan mengingatkan agar Tian Yu tidak bertindak gegabah. Bahkan mereka berdua pun juga saling menyapa. Tak hanya itu menyadari kalau Papiliun Tian Bao sudah merekrut orang jenius seperti Muyun. Ia juga sangatlah antusias. Sama halnya dengan Master Shao, ia lagi-lagi merendah dan mengatakan jika berbicara soal pemurnian senjata, Sekte Shiju masih tak tertandingi di 3000 dunia kecil. Yang pada akhirnya menyadari kalau Bos Muyun ini memang berbakat, ia malah dengan santuy ingin merekrutnya ke sektenya. Yang sudah jelas Master Shao yang mendengarnya ia pun sangatlah kesal. Di sana Master Shao yang melihatnya hanya mengatakan kalau di restoran ini ternyata sudah dipenuhi oleh orang-orang berbakat. Salah satunya adalah Mo Wing dari Sekte Wuji. Jadi Sekte Wuji ini berada di wilayah pusat di 3000 dunia kecil, di mana sektenya sendiri didirikan oleh Patua Wan 1000 tahun yang lalu. Tapi sayang setelah kepergian dari Patua Wan, Sekte Wuji mengalami masalah internal dan tidaklah sehebat dulu. Namun meskipun begitu mereka tetap tak bisa meremehkannya. Apalagi Wuxing ini berada di posisi 10 besar di daftar naga. Sontak Bos Muyun yang menyadari kalau pendirinya adalah kakek Wan Wusheng, ia pun cukuplah kaget. Jadi kakek Wusheng ini adalah senior dari Bos Muyun 10.000 tahun yang lalu. Tapi di sana Master Shao yang mendengarnya malah menyuruh Muyun untuk tidak bicara. Karena takutnya hal ini malah menyinggung Wuxing saja. Kemudian tak hanya Wuxing, Master Shao juga mengenalkan satu jenius lagi yaitu Hang Pengyu dari Istana Jiuhuan. Yang tanpa diduga, Peng Yu yang menyadari kalau nama pengawal dari Master Shao adalah Bos Muyun juga. Ia pun malah langsung mengancam kalau orang yang membunuh Tian Yu kemarin pasti akan tewas juga. Namun di sana, karena dia hanyalah memberikan ancaman, Bos Muyun tak gentar sama sekali. Bahkan Master Shao juga langsung menyinggung seharusnya Peng Yu berterima kasih kepada Han Tian Yu. Karena memang dengan kematian dari Han Tian Yu, ia bisa menjadi master muda di Istana Jiuhuan. Tapi jelas Peng Yu hanya mengatakan kalau istananya memiliki banyak jenius berbakat. Bahkan saat ini junior Sin Meng Yao-nya sudah membangkitkan kekuatan spiritual dan sudah semakin kuat. Tentunya Bos Muyun yang sudah membunuh tuan mudanya kemarin pasti akan dibunuh juga oleh Meng Yao. Sontak Bos Muyun yang mendengar nama Meng Yao ia pun hanya tertawa tipis. Sampai di tengah-tengah obrolan itu muncullah satu praktisi lagi yaitu Tuan Muda Chen Yuan dari Sekte 1000 Formasi. Sontak Master Shao yang melihatnya ia pun sangatlah antusias. Karena memang dengan datangnya Chen Yuan ke sini artinya 3 jenius raksasa di 3000 dunia kecil akhirnya berkumpul. Dari jenius alkemis yaitu Tuan Muda Tian Yu, jenius pemurnian senjata Tuan Muda Su, dan jenius formasi yaitu Tuan Muda Chen Yuan.
Tapi di sana Tuan Muda Chen hanya bilang untuk saat ini di Sekte 1000 formasinya hanya Junior Sin lah yang sangat berbakat. Alhasil mendengar itu Bos Muyun pun sedikit tenang karena Sin Ya ternyata masih baik-baik saja. Sampai pada akhirnya mereka pun mendapatkan token identitasnya masing-masing dalam mengikuti turnamen nanti. Di mana siapapun yang sudah mendapatkan token tersebut maka sudah jelas bisa memasuki reruntuhan naga kuno. Sin kemudian berpindah di luar hotel. Terdengar jika di sana sedang terjadi sebuah pertikaian yang dilakukan oleh Meng Yao. Sontak semua orang yang mendengarnya mereka segera melihatnya. Ternyata memanglah benar di luar hotel ini sedang terjadi pertikaian antara Meng Yao dengan Pei Yang. Membuat salah satu teman Meng Yao mencoba menghentikannya dengan mengatakan kalau Meng Yao tak perlu melakukan ini hanya demi untuk sebuah token. Karena memang jika Meng Yao menginginkannya, dia rela memberikan miliknya kepada Meng Yao. Tapi jelas Meng Yao menolaknya. Dia bilang dia tidaklah membutuhkan token miliknya. Karena kini dia memutuskan untuk melakukan pembegalan dan mengalahkan si orang ini. Melihat pertikaian ini semua praktisi pun dibuat gempar. Bahkan salah satu dari mereka merasa sangat takjub dengan keberaniannya. Begitupun dengan Master Shao, dia juga sangat terkejut. Ternyata murid jenius di istana Jiuhuan ini sangatlah cantik. Namun berbeda dengan Chen Yuan, dia alih-alih memujinya. Justru dia malah meremehkannya karena katanya meskipun Meng Yao kuat, dia tetaplah tak akan bisa mengalahkan Pei Yang. Di mana Pei Yang ini bukanlah murid biasa, melainkan seorang murid jenius yang sangat kuat dan belumlah terkalahkan. Langsung saja sebelum pertarungan terjadi, Pei Yang terlebih dulu bilang jika Meng Yao ingin mengambil tokennya. Maka dia akan memberikannya dan tak perlu menantangnya. Karena tantangan Meng Yao ini Pei Yang sudah menduga kalau Meng Yao hanyalah ingin terkenal saja. Dan ternyata memanglah benar. Tantangan ini sebenarnya bukanlah perihal token saja, melainkan dia ingin viral. Hal itu dimaksudkan untuk memancing sosok yang dia tunggu. Dan tentu saja sosok yang Meng Yao tunggu tidak bukan dan tiada lain adalah Bos Muyun. Alhasil karena situasi sudah memanas membuat pertarungan pun kembali dilakukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Di pertarungan terlihat Pei Yang seperti kewalahan. Yang bahkan Chen Yuan yang melihatnya dia menjadi kaget. Karena Meng Yao beneran mampu menahan serangan Pei Yang. Namun pertarungan tak sampai di situ karena pertarungan barusan hanyalah pembuka saja. Dan inilah pertarungan sesungguhnya akhirnya terjadi. Meng Yao dengan teknik teratai esnya sementara Pei Yu dengan teknik pedangnya. Pertarungan pun terlihat sangatlah sengit. Di mana dua teknik tersebut terlihat imbang namun pada akhirnya Meng Yao lah yang kini di atas angin. Yakni dia mampu mementalkan Pei Yu dengan teknik esnya. Yang bahkan tak hanya itu Meng Yao juga langsung mengeluarkan teknik terkuatnya yang adalah teknik burung es dan langsung mengalahkan Pei Yu. Alhasil semua orang pun dibuat kaget bahkan tidak percaya. Di mana Pei Yu yang seorang murid jenius dan tak terkalahkan, akhirnya ia pun dapat dikalahkan Meng Yao. Dan akhirnya Meng Yao pun mendapatkan tokennya. Pertarungan pun selesai, Chen Yuan pun mengatakan kalau perjalanan kali ini ke reruntuhan naga kuno pasti saja akan menarik. Begitupun dengan Master Shao, dia langsung mengira kalau kekuatan Meng Yao yang sudah mengalahkan Pei Yang, hal itu secara otomatis menjadikannya sebagai jenius ke-100 di 3000 dunia kecil. Yang bahkan selain itu mulai sekarang Meng Yao sudah pasti akan dilindungi oleh istana Jiuhuan. Karena dia kini merupakan seorang jenius nomor 1 di istana Jiuhuan. Dan sekarang karena token milik Meng Yao peringkatnya lebih tinggi dari Tian Yu, maka yang awalnya Meng Yao pelayannya kini berbalik dialah yang menjadi tuannya. Yang bahkan token milik Tian Yu langsung dia buang karena token itu sudah tidak berguna lagi. Namun meski begitu Bos Muyun tidaklah diam dan mengambil token itu karena menurutnya token ini sangat berharga dan akan menggunakannya.
Dan setelah itu ya, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.